Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Penelitian Sistem Informasi, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis hasil penjualan fashion pada aplikasi Shopee dengan judul Studi Kasus pada kategori penjualan menggunakan metode Cummins pada Rapid Miner. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5, kelas 19 7 AJ 07, beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Chairi Lica Renata Putri, yang kedua ada Chelsea Dinda Azahra, dan yang ketiga ada Ganini Kemala, yaitu saya sendiri. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang. Salah satu tantangan utama dalam mengelola penjualan fashion di platform e-commerce khususnya Shopee adalah memahami pola perilaku konsumen serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Konsumen memiliki preferensi yang beragam, seperti harga, diskon, ulasan, ataupun rating produk. Analisis yang mendalam terhadap data penjualan dapat memberikan wawasan yang sangat bermanfaat bagi pelaku usaha untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif tentunya. Dalam konteks ini, penggunaan metode data mining seperti Cummins dapat membantu dan mengungkapkan pola-pola tersembunyi dari data penjualan yang besar dan juga kompleks. Selain berikutnya, metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari database penjualan kategori fashion pada platform Shopee. Data atribut ini meliputi yang pertama ada ID pemesanan digunakan untuk membedakan dan melacak pesanan di database. Yang kedua ada status pemesanan, apakah sedang diproses, dikirim, selesai, atau dibatalkan. Lalu ada waktu pemesanan, tanggal dan waktu pesanan dilakukan. Lalu ada nama barang, nama produk yang dipesan oleh customer. Lalu ada harga dari satuan per produknya. Lalu ada kategori produk ataupun seperti subkategori dari produk tersebut. Lalu ada jumlah pembelian produk yang dibeli oleh customer. Lalu ada refunded atau status dikembalikan atau tidaknya. Lalu ada jumlah penjualan, total produk yang terjual atau sebagai indikasi dari performa penjualan. Data ini yang digunakan terdiri dari transaksi selama 3 bulan terakhir untuk memastikan representasi pola pembelian, yang lebih tepatnya itu di bulan November, Desember 2023 sampai dengan Januari 2024. Nah, berikutnya pembahasannya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai jenis data. Baik, setelah melakukan metode pengumpulan data yang sudah disebutkan oleh Ganini sebelumnya, maka selanjutnya itu adalah menentukan jenis data. Lalu apa saja jenis data yang kita pakai? Yang pertama itu ada jenis data primer dan yang kedua ada jenis data sekunder. Nah, data primer sendiri merupakan data yang informasinya diperoleh dari sumbernya langsung melalui observasi, wawancara, maupun kuesioner. Data primer yang dibutuhkan pada penelitian ini yaitu data transaksi penjualan pada bulan November 2023 sampai dengan Januari 2024 dan wawancara dengan pihak terkait. Nah, selanjutnya itu ada data sekunder. Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data atau informasi yang diperoleh dari sumber lainnya. Nah, seperti penelitian sebelumnya dan referensi dalam jurnal yang mendukung diskusi tentang temuan penelitian ini. Nah, jadi itu adalah jenis data yang kita pakai pada penelitian kami kali ini. Selanjutnya, ketika data semua sudah terkumpul dan kita sudah tahu jenis data apa yang akan kita gunakan, maka kita bisa mengelolanya menggunakan data mining. Nah, apa sih yang dimaksud dengan data mining itu? Data mining di sini menurut Widodo tahun 2013, data mining adalah analisa terhadap data untuk menemukan hubungan yang jelas serta menyimpulkannya yang belum diketahui sebelumnya, dengan cara terkini, dipahami dan berguna bagi pemilik data tersebut. Nah, di sini data mining dibagi menjadi 2, yaitu ada descriptive mining dan ada predictive mining. Apa sih descriptive mining itu? Yaitu proses menemukan karakteristik penting dari data dalam suatu basis data. Teknik data mining yang termasuk descriptive mining adalah clustering, association, dan sequential mining. Nah, di sini juga ada predictive mining, yaitu proses untuk menemukan pola dari data dengan menggunakan beberapa variabel lain di masa depan. Salah satu teknik yang terdapat
pada predictive meaning ini tuh adalah klasifikasi atau journal data meaning. Nah, kita ini termasuk dengan descriptive meaning karena kita akan menggunakan clustering. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cluster. Apa sih itu cluster? Jadi, cluster adalah proses membagi informasi dalam suatu himpunan ke dalam sebagian kelompok yang kesamaan informasinya dalam suatu kelompok lebih besar daripada kesamaan informasi tersebut dengan informasi dalam kelompok lainnya. Clustering yaitu klasifikasi tanpa pengawasan serta proses partisi sekumpulan objek data dari satu set menjadi sebagian kelas. Analisis clustering memiliki tujuan mengelompokkan objek-objek dengan karakteristik yang mirip ke dalam satu cluster dan objek dengan karakteristik yang berbeda ke dalam cluster lainnya dengan memaksimalkan kesamaan antara objek dalam satu cluster dan meminimalkan kesamaan antar cluster. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dengan metode K-means. K-means itu apa sih? K-means adalah sebuah metode analisis data yang digunakan untuk mengkelompokkan data yang tidak terstruktur menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik yang serupa. Metode ini termaksud dalam kategori algoritma pembelajaran mesin dan tidak terawasi atau unsupervised learning. Algoritma K-means sendiri ini mampu memperpendek jarak antara data ke klasternya. Penggunaan algoritma K-means ini tergantung dalam proses clustering pada data yang dihasilkan dan konklusi yang ingin dicapai pada akhir proses. Dan K-means algoritma ini hanya mempunyai atribut yang bertipe numerik. Selanjutnya kita akan bahas hasil dan pembahasannya. Yang pertama di sini yang kita lakukan adalah pengambilan data akun penjualan pada Shopee. Di sini kita pakai riwayat transaksinya pada Sikbay Gandini. Ini data selama 3 bulan yaitu November 2023 sampai dengan Januari 2024. Di sini kalau misalkan kita rinci, ada jumlah datanya itu sekitar 210 entry penjualan. Ada atribut utamanya di sini ada ID pemesanan, harga, jumlah terjual, refunded, waktu pemesanan, kategori, dan untuk sumber datanya ini ekstraksi dari Shopee. Nah, selanjutnya kita melangkah ke implementasi rapid manner. Sebelumnya tadi belum menjelaskan rapid manner itu apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rapid manner. Nah, rapid manner itu merupakan salah satu software data mining, pengelolaan data set untuk mencari pola data sesuai dengan tujuan dari pengelolaan data tersebut. Tidak semua algoritma yang ada dapat sesuai atau dapat mengelola dataset yang ada. Harus dilakukan penyesuaian pola data dan sesuai dengan tujuan dari pengelolaan data tersebut. Nah, di sini ada implementasi metode K-means. Yang pertama itu sesuai gambar kita import data dulu di rapid manner. Jadi data penjualan tadi kita import, itu tadi pakai filenya CSV ya formatnya. Langsung aja di sini nextnya kita setelah diimport maka akan keluar seperti ini. Kalian bisa seleksi atau pilih tabel mana yang akan dipilih atau akan dikelola atau akan diproses, akan di-clustering lah ya. Jadi bisa dipilih yang mau diikutkan clustering atau enggaknya. Tapi di sini biasanya itu untuk waktu pemesanan atau tanggal-tanggal gini itu tidak perlu di clustering. Jadi di sini kita clustering nama barang, harga dan seterusnya. Selanjutnya
akan muncul tanda clustering seperti itu. Lalu kita setting lagi di parameters. Nah, ini settingnya ada K-nya itu defaultnya adalah 5. Nah, kita ganti jadi 3. Lalu untuk measure types-nya juga kita ganti jadi mix measure, karena ini adalah campuran antara angka dan huruf. Jadi pakai measure-nya itu. Jadi kalau misalkan kalian nggak pakai mix measure, padahal di dalam itu ada huruf dan angka, itu akan berantakan. Jadi ganti tipe measure-nya. Setelah sudah di setting, lalu berikut adalah hasil dari running. Nah, di sini sudah terlihat jelas untuk pembagian klaster 0, 1, dan 2. Karena tadi kan kita settingnya 3 untuk K-nya, jadi yang muncul ada 3 klaster. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi metode K-means pada rapid manner, yaitu cluster model. Bisa kita lihat pada gambar di sini. Ini adalah tampilan dari cluster model yang diimplementasikan dengan menggunakan metode K-means pada rapid manner. Di sini terdapat 3 cluster, 3 pengelompokan cluster, yaitu yang pertama ada cluster 0 dengan 82 items, kemudian ada cluster 1 sebanyak 72 items, lalu cluster terakhir yaitu cluster 3 sebanyak 55 items dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 210 item. Nah, ini adalah tampilan cluster data menggunakan tabel. Bisa kita lihat ya, di sini terdapat tabel atribut, tabel cluster 0, tabel cluster 1, tabel cluster 2 dengan masing-masing cluster yang terkelompokkan pastinya mempunyai tipe data yang tentunya mirip sehingga menjadi satu bagian dari satu cluster tersebut. Selanjutnya kita bisa lihat di sini ini adalah tampilan grafik K-means. Pada tahapan ini akan dilakukan analisis dengan menggunakan fitur cluster distance performance, yang dimana akan melakukan percobaan dengan parameter K2 sampai dengan K7, lalu akan dianalisis dengan elbow method pada Microsoft Excel. Baik, jika di slide sebelumnya kita sudah menggunakan metode K-means dengan performa K sama dengan 3, muncul pertanyaan apakah K yang kita ambil sudah tepat atau belum. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan menggunakan uji coba analisis dengan fitur cluster distance performance, yang dimana pada tahap ini akan melakukan percobaan dengan parameter K sama dengan 2 sampai dengan K sama dengan 7, lalu akan dianalisa dengan elbow method pada Excel. Contohnya pada slide ini kita akan dimulai dari K sama dengan 2 pada parameternya, dan untuk settingan yang lainnya kita tidak usah diganti. Nah, pada slide berikutnya setelah kita running akan muncul hasil average within centroid distance, yang dimana akan muncul angka-angka lalu kita copy pastekan kepada Excel, dan kita akan melakukan hal tersebut dari K2 sampai dengan K7. Setelah muncul angka-angkanya dan kita pindahkan kepada Excel, kita akan memvisualisasikan menggunakan grafik yang akan menghasilkan seperti garis-garis seperti ini, dan kita akan melihat di angka mana yang akan membentuk seperti siku. Nah, jika sudah muncul, berarti berdasarkan hasil analisa elbow tersebut bisa disimpulkan bahwa pada angka 2 membentuk garis seperti siku, yang artinya pada angka 2 tersebut merupakan hasil average distance dari K sama dengan 3, maka bisa disimpulkan jika menggunakan parameter K3 adalah angka yang paling efektif untuk menghasilkan cluster yang diinginkan. Baik, kesimpulannya berdasarkan hasil analisis data penjualan Shopee menggunakan K-means diperoleh pengelompokan penjual atau produk ke dalam beberapa klaster berdasarkan karakteristik tertentu seperti jumlah penjualan, kategori produk, dan juga nilai transaksi. Klaster yang dihasilkan memberikan gambaran tentang pola perilaku penjualan yang dapat digunakan untuk memahami perbedaan antara penjual dan juga produk
dengan performa tertinggi, sedang, ataupun rendah. Hasil ini membantu dalam merancang strategi pemasaran yang lebih terfokus seperti memberikan promosi yang lebih efektif pada produk-produk yang performanya sedang atau mempertahankan strategi untuk produk-produk unggulan. Dengan demikian, metode Cummins terbukti menjadi alat yang efektif untuk memberikan insight dalam pengambilan keputusan berbasis data di platform e-commerce seperti Shopee. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.